Sedikit tentang apa yang menjadi perjalanan hidup saya. Sesungguhnya dulu waktu SMP, cita-cita pengen jadi TNI. Berlatih fisik, ya alhamdulillah dikasih bagus badan. Lulus SMP dipindahkan jalurnya oleh orang tua ke madrasah aliyah. Dari sana orang tua baru bilang bahwa nanti selesai aliyah harus pesantren. Jadi saya masuk pesantren itu di usia sudah lulus SMA, sudah dewasa. Berangkatlah ke Sukabumi, sebuah lembaga di sana namanya Sunanul Huda. Al-Maghfurlah Kiai Haji Abuya Dadun Sanusi. Kurang lebih 9 tahun di sana, pulang ke rumah 2023. Kemudian 2024 akhir, masuk 2005 menikah, kemudian meniti karir sebagai guru honorer. Seiring perjalanan, masyarakat mulai meminta saya untuk memberikan pengajaran dan pelajaran. Maka mulailah kita dakwah keliling tuh dari kampung ke kampung, Cara Damai, di Villa Mutiara dan seterusnya. Di tahun 2015 di rumah pun kita sudah punya lembaga walaupun belum formal, yaitu TPQ, pengajian anak-anak. Karena banyak para orang tua yang mengusulkan anaknya supaya bisa minep gitu ya, akhirnya bisa mondok. Maka dari situ muncul keinginan buat asrama setelah saya pulang dari pesantren. Nah 2015 kita ada diskusi terutama dengan orang tua saya, ibu. Akhirnya ini ada tanah ini 300 meter ini cukup unik perjalanannya. Suatu saat sudah dipagar dengan tali rapia, dan informasinya sudah mau dijual, bahkan sudah dibikin suratnya ke kelurahan. Tiba-tiba besoknya ada penghubung datang ke rumah menyatakan bahwa tanah tersebut mau dijual lagi. Dan akhirnya berarti menjadi memang benar-benar jadi milik kita. Nah akhirnya kita diskusi dengan orang tua, dengan keluarga, termasuk dengan jamaah. Ya alhamdulillah terkumpullah dana sampai bisa membeli tanah tersebut di 2015. Tersisa uang waktu itu 7 juta menjelang Ramadan. Nah di selama bulan Ramadan kita munajat ke Yang Maha Kuasa bahwa akhir Ramadan itu pun Syawal ini kita pengen peletakan batu pertama. Tapi ternyata itu uang tetap tersisa 7 juta. Dan lagi-lagi kita minta restu sama orang tua, sama ibu terutama, karena memang bapak sudah nggak ada 2015. Kata ibu saya, ya udah Bismillah jalan aja. Kata orang tua juga, ya udah Bismillah jalan aja. Dan dengan izin Allah, dengan modal 7 juta tadi, terbentuklah Sanunur Rahman Asrama Putra ini. Ini ada bawah 4, atas 4, jadi ada 8. Ada 8 kamar ya, 8 kamar. Di bawahnya untuk kelas, atasnya untuk kamar. Kemudian di tanggal 13 Maret 2017 diresmikan. Alhamdulillah 13 Maret 2017 diresmikan oleh Kang Bima waktu itu. Kemudian 2019 kita sudah punya bangunan awal Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim sebagai lembaga awal kita. Saya itu kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Kemudian ibu bilang pengen ngerehab Majelis Ta'lim. Nah, seiring perjalanan alhamdulillah bisa terselesaikan. Nah di tahun itu pula saya punya niat bikin asrama putri. Nah alhamdulillah di bawahnya Majelis Ta'lim, di atasnya ada asrama putri. Asrama putri atas ada 4 kamar juga. Sudah 4 kamar. Ya alhamdulillah. 2017 sampai saat ini berarti kurang lebih sudah 7 tahun kita merintis. Fluktuatif. Karena salah satunya kita memang belum punya lembaga formal. Sehingga yang daftar itu kita bagi 2, ada santri mukim yang tidak pulang-pulang, ada santri kalong. Nah, santri kalong itu menampung keinginan orang-orang tua yang ada di sekitar kampung kita, tapi juga ada yang di sekitar, ada yang beda kelurahan juga. Yang ini anaknya malam hari itu ada di pesantren, malam hari itu pengen anaknya tetap ngaji. Gitu. Akhirnya kita terima santri kalong, jadi jumlahnya kurang lebih 70 orang. Jadi salah satunya yang menjadi motivasi saya, kita sebagai seorang muslim diberikan keyakinan ada akhirat setelah dunia. Ada kehidupan setelah nanti kita mati.
Dan Rasulullah menyatakan setelah kita mati berarti pensiun dari beramal, pensiun dari bekerja, tapi kita masih dapat gaji ketika kita punya 3 hal. 1, sedekah jariyah, 2, anak soleh, 3, ilmu yang dimanfaatkan. Ketika kita pengen yang pertama berarti kan modalnya harta. Kita pengen berderma, bikin masjid, bikin lain-lain sebagainya. Yang kedua juga kita berproses pengen punya anak soleh. Nah yang ketiga minimal ini yang saya harapkan. Setitik ilmu, setetes ilmu yang kita berikan kepada mereka, minimal bismillah. Mereka bisa rudu, bisa sholat. Nah ini mudah-mudahan jadi investasi saya bersama keluarga dan teman-teman yang lainnya, baik dunia maupun akhirat. Jadi jangkanya memang jangka yang sangat panjang. Bukan hanya untuk keberkahan dunia, tapi juga untuk kebaikan kita nanti di akhirat. Karena satu itu yang menjadi motivasi. Yang sekarang sering kita dengar kata-katanya diberikan oleh para guru-guru kita. Ketika kita mendidik mereka, bayangkan salah satu di antara mereka ada yang akan memegang tangan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan amal kita tidak bisa, tapi dengan kita pernah invest ilmu, invest pendidikan kepada mereka, justru mereka lah yang akan bisa menyelamatkan dan bisa membantu kita masuk surga. Nah itu memang lagi-lagi kita butuh figur ya untuk melakukan sesuatu itu butuh figur. Nah figur utama saya tentunya kiai saya waktu di pesantren. Beliau mengatakan nanti ketika pulang ke rumah mau membangun apapun jangan nunggu punya sesuatu yang besar. Mulai dari yang sedikit, mulai dari yang kecil, materialnya kita punya sedikit, tapi yang non materialnya kita punya yang besar. Apa itu? Doa dan keyakinan. Dan itu nggak lepas dari lagi-lagi doa orang tua, doa seorang ibu. Jadi perjalanan saya ini perjalanan pembuktian kehebatan doa seorang ibu. Saya secara pribadi, selain dari guru dan yang lainnya ya. Alhamdulillah untuk anak-anak yang berada di sini, untuk yatimah kita alhamdulillah dari awal kita gratiskan. Sudah selama 7 tahun ini kita gratiskan untuk yang yatimah. Adapun yang duafa ya kita lihat kondisinya, bisa kita berikan dispensasi. Nah akhirnya saya sampaikan juga kepada para wali santri ketika misalkan ada pertemuan, apa yang bapak infakkan, apa yang ibu infakkan, ini nanti ada subsidi. Subsidi buat siapa? Buat teman-teman anak bapak dan ibu yang tidak mampu ataupun yang memang yatim. Selain juga kita punya bantuan dari para donatur-donatur luar yang peduli dengan pendidikan anak-anak yatim tersebut. Ada biaya makan, ada biaya laundry, ada infak bulanan. Alhamdulillah kita berikan itu. Alhamdulillah kita belajar dari masih sedikit, mudah-mudahan nanti bisa menjadi lebih banyak dan pastinya lebih berkah. Dukungan yang paling terasa ya terutama tadi dari orang tua ya, baik materi maupun non materi, doanya sudah jelas. Materi pun beliau tidak sedikit memberikan bantuan dari yang beliau miliki untuk kelangsungan apakah pembangunan atau operasional gitu. Dan dari keluarga udah luar biasa. Saya punya istri, ya alhamdulillah kesehariannya sangat membantu dalam proses pendidikan. Contoh untuk santri putri itu yang membangunkan istri saya, yang membangunkan santri subuh tuh, yang membangunkan beliau, yang memandu sholat tahajud, hafalan-hafalan juga beliau. Termasuk sarapan pagi menyiapkannya. Termasuk juga bantuan dari anak-anak karena alhamdulillah sudah besar dan pernah punya pengalaman pesantren juga. Mereka pun kita ikut sertakan untuk pendidikan dan pengajaran di pesantren. Alhamdulillah mereka bisa ikut bantu. Nah buat saya, seseorang yang menjadi santri itu harus merasa bersyukur karena dia sudah dipilih oleh Allah untuk menjaga agamanya lewat ilmu. Karena dalam sabdanya Nabi mengatakan, siapa orang yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan dibimbing, akan didorong, akan ditunjukkan untuk mampu memahami nilai-nilai agamanya. Jadi ketika mereka dinasibkan, ditakdirkan menjadi santri, mereka lah yang terpilih untuk bisa mengerti agamanya. Dan itu tidak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut, hidayah tersebut. Jadi bersyukurlah para orang tua yang anaknya mau pesantren. Pertama yang jadi spirit kita, yang jadi semangat kita adalah tadi semangat akhirat. Ternyata
ketika bahasa orang tua dulu ya, menanam padi rumput ikut, tapi menanam rumput padi luput. Jadi kalau orientasi kita untuk akhirat, dunia insya Allah terbawa. Dunia insya Allah terbawa. Sedangkan kita mengurus santri ini, memberikan fasilitas, mendidik mereka, ini lebih cenderung untuk orientasinya adalah akhirat. Jadi yakini menjadi jalan keberkahan. Yang kedua semangatnya bahwa di mana ada kekuatan untuk menghidupkan agama, di situ pertolongan Allah pasti datang. Pertolongan Allah pasti datang. Dan untuk saya secara pribadi lebih banyak dari jalan yang tidak terduga, yang ya min haitsu la yahtasib. Dari ketika kita sudah lihat seperti ini malah bingung, dulu dari mana ini uangnya, dari mana uangnya, sebab tadi modalnya cuma 7 juta. Tapi dengan izin Allah, mereka yang memiliki rezeki digerakkan hatinya, yang mudah-mudahan jadi invest mereka dunia akhirat juga. Kenapa saya pengen bangun sekolah? Karena salah satunya setiap yang daftar, terutama yang jauh-jauh ya, luar Bogor lah, Depok, Bekasi, Tangerang. Karena alhamdulillah sekarang kita punya santri dari Cikarang, dari Bekasi, dari Tangerang ada gitu kan. Nah, salah satu mereka yang pertanyakan adalah sekolah. Ya. Dan mereka pengennya satu paket, gitu, sekolahnya di dalam. Nah, salah satu ini yang membuat saya ingin tahun ini memulai membuka lembaga sekolah yaitu Madrasah Tsanawiyah. Mohon doanya supaya semuanya pun berjalan lancar, berkah dan maslahat. Madrasah Tsanawiyah Sunanur Rahman. Sunanur Rahman ini sendiri punya nama anak. Dulu saya pesantren di sebuah lembaga, di sebuah pesantren di Sukabumi namanya Sunanul Huda. Nah pas ketika pulang, teman-teman yang lain udah banyak ngambil hudanya. Teman saya ada yang ngambil Nurul Huda, alumni bikin lembaga ngambil hudanya. Nurul Huda, Bahrul Huda, Sabil Huda dan lain sebagainya. Nah saya kepikiran kenapa saya nggak ngambil sunannya. Saya izinlah ke sana. Ambil sunan, nah rahmannya ya bisa diambilkan dari nama saya Malik Rahman, jadi digabungkan Sunan Rahman dan alhamdulillah di ACC sama kiai yang di pesantren. Insya Allah barokah. Alhamdulillah terasa sampai sekarang. Ya alhamdulillah semuanya sudah terkondisikan. Ketika misalkan kita punya pengajian taklim bapak-bapak kebanyakan malam hari, ibu-ibu di siang hari, maka saya pun di Sunan Rahman ini tidak bergerak sendiri. Tadi ada keluarga dan juga ada pihak-pihak lain yang membantu. Contoh kita merekrut beberapa guru. Walaupun santri kita baru sekitar 70 orang, tapi gurunya sini sudah hampir 12 orang. Karena saya pengen anak ini bisa dikelola, dipegang dan bisa diatur secara baik. Jadi supaya lebih terkondisikan, lebih terkontrol mereka. Harapannya seperti itu. Jadi memang berat sesungguhnya, tapi makanya ketika mereka pun datang kemari saya katakan di sini kita lebih banyak lillahi ta'alanya, insya Allah berkahnya menyusul. Karena kalau dihitung nominal gajinya masih jauh langit jauh bumi lah, tapi alhamdulillah dengan semangat bersama ya kita jalani semua. Alhamdulillah. Harapan itu selalu saya panjatkan. Jadi salah satu diajarkan oleh guru saya juga, setiap berdoa kita bikin list. Nah, salah satu list saya itu ke depan ingin ada pengembangan baik luas lahannya maupun bangunannya. Ya alhamdulillah seiring waktu kita sudah ada penambahan kurang lebih 400 meter. Yang itu nanti ke depan juga buat bangunan asrama dan bangunan asrama pesantren dan sekolah. Mudah-mudahan bisa terwujud dalam waktu secepatnya. Kita ini sebagai seorang muslim punya kewajiban setiap kita untuk berdakwah, dan berdakwah tentunya dengan profesi masing-masing, dengan yang kita miliki. Dan ternyata yang Rasulullah contohkan, dakwah paling berat itu adalah dakwah dengan keseharian, dengan perilaku kita. Seorang pedagang berdakwah dengan profesi dagangnya, seorang karyawan dengan profesi karyawannya. Nah ini di Sunanur Rahman ini kita punya visi membentuk generasi rahmatan lil alamin. Yang itu artinya saya ingin nanti santri-santri di sini punya misi mengenalkan Islam itu sebagai agama yang membawa kasih sayang, agama yang banyak memberikan kemudahan buat umatnya, bukan mempersulit, agama yang memberikan kabar-kabar gembira buat umatnya, bukan kabar-kabar menakutkan. Sebab Nabi pun
mengatakan bahwa keberadaannya di alam semesta ini bukan untuk melaknat manusia, tapi untuk menjadi rahmat bagi semua manusia. Dan kita punya kitab Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari situ saja kita sudah bisa mengambil nilai sesungguhnya bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Maka tugas kita mengkampanyekan agama kita, agama Rahman, agama Rahim. Dan itu saya harapkan semua kita punya tugas itu. Dan itu bisa dilakukan dengan dalam bentuk keseharian, dengan profesinya masing-masing. Ya, terima kasih.